Assalamualaikum teman-teman, salam sehat, salam semangat seperti biasa, dan salam manfaat. Mudah-mudahan yang sakit sudah sembuh dan yang masih sehat jangan pernah sakit. Amin. Oke teman-teman, pernah nggak dalam hidup Anda misalnya punya langganan salon gitu ya, terus kemudian si mbak atau si ibu petugasnya yang mengerjakan itu curhat kepada Anda. Misalnya saking jengkel, dia curhat tentang pelanggan yang lain, ya, seorang pelanggan yang lain, ya, yang mungkin cerewet atau mungkin kasar atau bagaimana, sehingga dia pengen curhat sama Anda. Intinya curhat itu adalah bercerita tentang sesuatu yang negatif tentang pelanggan yang lain. Atau lebih jauh lagi, misalnya suatu saat Anda pergi ke profesi yang berhubungan dengan medis, misalnya begitu ya, dokternya atau perawatnya, atau mungkin ini psikolog ya, mungkin bisa juga ini profesi psikolog yang menceritakan tentang pelanggan yang lain atau pasien yang lain atau klien yang lain gitu ya. Dan cerita ini juga merupakan suatu cerita yang arahnya atau konotasinya negatif gitu ya, seperti itu. Atau lagi, ini hanya sebuah contoh-contoh saja yang mungkin bisa terjadi pada kita. Ada lagi misalnya Anda punya pelanggan seorang tukang jahit ya, seorang tukang jahit atau desainer. Nah, pernah tidak Anda mengalami bahwa mereka kemudian juga curhat kepada Anda? Misalnya karena jengkel terhadap pelanggan yang lain ya, atau klien yang lain, mereka menumpahkan kejengkelan atau sekedar pengen berbagi ya, karena dianggap Anda sudah berhubungan baik. Kan biasanya kalau dengan desainer, dengan make up artist, dengan penjahit, itu kan hubungannya biasanya terus sudah lebih akrab gitu ya, apalagi kalau sudah jadi langganan. Nah, masih banyak profesi lain yang mungkin kita temui, dan kemudian mereka ya, pemberi jasa profesi itu menceritakan sesuatu yang bukan positif ya, sesuatu yang negatif. Nah, apa dampak dari cerita-cerita mereka itu kepada kita? Dampaknya adalah mau tidak mau kita jadi punya kesan yang negatif atau berpikir negatif tentang orang yang diceritakan tersebut. Padahal sebetulnya ya kita hanya mendengar ya. Kita tidak tahu persis apa yang terjadi. Kita tidak tahu persis kenapa dan kenapanya. Seandainya pun kita kenal dengan pasien itu misalnya, atau dengan klien itu gitu ya. Seandainya pun kita kenal, kita pun tidak tahu persis ya. Kita tidak tahu persis bagaimana kasus itu bisa terjadi dan sebagainya gitu. Nah, di dalam hubungan-hubungan profesi seperti itu ya, curhat mencurhati itu adalah hal yang sangat jamak terjadi atau sering terjadi, meskipun sebetulnya kalau di dunia kedokteran maupun di dunia psikologi itu ada kode etik yang keras ya, yang ketat, bahwa misalnya seorang dokter tidak boleh menceritakan penyakit pasiennya ya, harus menjaga kerahasiaan penyakit ya pasien. Kemudian psikolog juga begitu, tidak boleh menceritakan bahwa A itu adalah pasiennya, apalagi menceritakan tentang kasusnya ya. Jadi ada profesi-profesi yang memiliki kode etik yang ketat. Tapi pertanyaan saya, apakah hanya mereka-mereka yang punya kode etik profesi itu yang harus menjaga? Menurut saya, dan ini dari kelaziman ya, etika itu harus dipegang oleh semua orang yang berprofesi, terutama yang berupa jasa layanan langsung
dengan manusia atau dengan orang lain, gitu ya. Jadi apakah itu catering, gitu ya, apakah itu catering, apakah itu penjahit, apakah itu makeup artist, kita sebaiknya menjaga profesi kita. Jangan sampai kita kemudian menceritakan pelanggan-pelanggan kita, apalagi curhat bercerita di medsos, apalagi seperti itu, jangan sampai. Misalnya ada profesi dosen, apakah juga etis bila seorang dosen menceritakan, ini konotasinya negatif ya, tentang muridnya misalnya, tentang mahasiswanya, seorang guru tentang muridnya, tentang orang tua muridnya, tentang orang tua mahasiswanya misalnya gitu. Nah, pemikiran saya adalah bahwa bukan hanya para dokter dan para psikolog saja yang wajib menjaga kode etik itu ya, tetapi profesi-profesi lain yang membuka layanan-layanan publik itu juga harus bisa menjaga. Kenapa? Satu, memang kita harus bisa menjaga rahasia atau menjaga cerita tentang klien-klien kita. Jika kita membuka cerita-cerita tentang mereka kepada klien yang lain, maka menurut saya itu justru akan bisa memukul kita sendiri. Karena nanti klien yang dicurhati akan berpikir, kalau mereka diceritakan kepada saya, mungkin saya juga bisa diceritakan kepada yang lain. Seperti itu. Jadi memang soal etika ini harus dijaga seketat-ketatnya gitu ya. Kadang-kadang soalnya maaf, ketika orang sudah akrab kemudian sampai misalnya kuku dari klien saja bisa jadi omongan gitu. Misalnya seorang pemilik salon misalnya kliennya itu punya kuku besar-besar misalnya, itu bisa jadi omongan gitu kan. Nah, ketika kalau sudah sampai, itu akan menjadi hal yang tidak elok gitu ya. Jadi ini adalah sebuah hal yang sederhana, yaitu saling bertukar cerita ya. Tetapi jika kita dalam sebuah profesi ya, kita berhubungan dengan pelanggan, maka kita sebaiknya tidak menceritakan tentang pelanggan yang lain ya. Boleh menceritakan kasus, tapi tidak dengan namanya. Boleh menceritakan dengan namanya, tapi cerita yang positif. Boleh. Misalnya saya punya pelanggan itu baik sekali orangnya, sabar, dan seleranya bagus sekali. Selera berbusananya bagus, ya seperti itu ya. Jadi kita bicara tentang yang positif-positif. Demikian juga dengan dokter atau psikolog gitu ya. Itu boleh menceritakan tentang seseorang tapi dengan konotasi yang positif. Misalnya, ayo ibu jangan gampang menyerah ya, ayo semangat. Seperti saya punya pasien itu, ada seorang ibu sepuh, kita nggak perlu sebut namanya. Seorang ibu sepuh tapi semangatnya masih luar biasa. Umurnya hampir 100 tahun loh, tapi masih berenang beliau setiap pagi. Misalnya seperti itu. Oh iya toh, jadi artinya cerita-cerita tentang klien yang lain tapi yang memotivasi gitu ya, yang positif, yang memotivasi. Demikian juga dengan psikolog ya. Ibu harus meniru salah satu orang yang atau klien saya yang sangat saya kagumi, karena beliau itu sangat sabar dan sangat sareh, sangat berserah kepada Allah. Misalnya seperti itu ya. Jadi dalam profesi bukan berarti semua tidak boleh dibicarakan, bukan ya. Tetapi boleh membicarakan adalah hanya hal-hal yang positif ya, positif yang bisa untuk memotivasi, bisa untuk membuat orang jadi pengen ikut niru seperti itu gitu ya. Boleh gitu ya. Jadi ini hanya pemikiran-pemikiran tentang etika. Bagaimana kita menjaga profesi kita ya, menjaga profesi dan menjaga keselamatan profesi kita dengan etika yang kita miliki, seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membuka wawasan ya, atau
mengingatkan kembali gitu ya. Jadi bahwa ternyata bukan hanya dokter dan psikolog yang perlu ketat menjaga rahasia klien atau pasien, tapi setiap profesi gitu ya. Tapi bila ada cerita berbau wangi, maka sebarkanlah, tidak apa-apa ya, sepanjang itu positif, maka itu bahkan bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi klien-klien atau pelanggan-pelanggan yang lain. Seperti itu aja obrolan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, salam sehat, salam hangat dari saya, Baby Yuwono. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Bye.